Presiden terpilih 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia justru bersyukur jika Uni Eropa tidak lagi mengimpor sawit Indonesia. Prabowo mengatakan bahwa baru-baru ini dia melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah isu kelapa sawit. Makanya waktu saya kemarin di Prancis, saya pertemuan empat mata sama Macron, mulai agak disinggung soal kelapa sawit. Saya mengatakan, oh yang mulia, enggak usah. Kami merasa justru kalau Eropa tidak mau beli kelapa sawit kita bersyukur. Blessing in disguise. Setelah pertemuan dengan Presiden Macron, Prabowo juga bertemu dengan pengusaha-pengusaha Prancis. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo kembali menyampaikan alasan Uni Eropa memberlakukan embargo terhadap sawit Indonesia. Saya ngomong lagi, ya saya paham Uni Eropa embargo kelapa sawit kita. Saya ngomong kata-kata embargo, boykot, katanya kita merusak hutan. Mereka yang datang ke kita, mereka rusak hutan, habis itu kita yang disalahkan. Sebagai produsen sawit terbesar di Indonesia, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan merasa tertekan dengan kebijakan tersebut dan akan memanfaatkan kelapa sawit untuk kepentingan dalam negeri. Saudara-saudara sekalian, saya katakan, kalian mau larang kelapa sawit kita masuk ke Eropa, saya katakan thank you very much, terima kasih. Kami akan gunakan kelapa sawit kami untuk kepentingan rakyat kami. Kami akan swasembada energi, saudara-saudara. Prabowo mengatakan Indonesia akan segera berhenti mengimpor solar karena solar akan diproduksi dari kelapa sawit dalam bentuk biodiesel. Energi kita sebentar lagi tidak perlu import solar lagi. Solar kita akan datang dari kelapa sawit, namanya biodiesel. Sekarang sudah B35 dan kita akan percepat jadi B40, B50 minimal. Prabowo meyakini dengan mencapai B50 yang diharapkan terjadi akhir tahun ini atau awal tahun depan, Indonesia akan menghemat hingga 20 miliar dolar per tahun, sehingga uang tersebut tidak perlu dikirim ke luar negeri lagi. Begitu kita mencapai B50, yang insya Allah akhir tahun ini atau awal tahun depan, ya kan, kita akan menghemat 20 miliar dolar satu tahun. Uang kita tidak perlu kita kirim ke luar negeri lagi. 300 triliun lebih akan beredar di Indonesia. Dia juga menambahkan bahwa para profesor dari Institut Pertanian Bogor atau IPB melaporkan bahwa Indonesia akan segera dapat memproduksi bensin dari kelapa sawit. Dan para profesor ITB melaporkan kepada saya bahwa kita juga bisa sebentar lagi menghasilkan bensin dari kelapa sawit.
Sebagai penutup, Prabowo menekankan pentingnya ketahanan pangan dan energi bagi Indonesia. Dia mengatakan bahwa jika negara sudah aman dalam kedua sektor ini, Indonesia tidak perlu merasa terancam apapun di dunia ini. Kita amankan pangan kita amankan energi kita, baru kita lakukan hilirisasi. Dan kita hitung kekayaan Indonesia luar biasa, pada saatnya akan saya laporkan ke rakyat, ke masyarakat. Tapi Eropa lawan pakai undang-undang anti deforestasi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan paham betul betapa kerasnya Uni Eropa ingin mematikan industri sawit Indonesia. Paling mencolok adalah Undang-Undang Anti Deforestasi atau EU Deforestation Regulation atau EUDR yang mendiskreditkan produk sawit Indonesia. Jika dilarang masuk Uni Eropa, kata Mendak Zulhas, industri sawit nasional tak perlu khawatir. Pasalnya, pemerintahan Prabowo Gibran ancang-ancang untuk mengembangkan bahan bakar berbasiskan sawit yang ramah lingkungan. Dan langkah Uni Eropa yang mengucilkan produk sawit dan beberapa hasil perkebunan lain yang menjadi produk andalan Indonesia tidak akan menghambat ekspor Indonesia. Indonesia akan tetap melakukan ekspor meskipun tanpa pasar Eropa. Jerry menegaskan Indonesia ingin menyampaikan kepada dunia bahwa kebijakan ekspor harus mengedepankan juga kesetaraan. Jangan sampai ada kebijakan yang tidak adil dari negara-negara tertentu ke negara lainnya. Keberatan atas regulasi yang baru dibuat Eropa juga telah diungkapkan langsung dalam pertemuan dengan Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen di sela-sela KTT G7 Jepang kemarin. Masih ada dispute settlement nih sama Uni Eropa yang soal CPO dan juga soal nikel. Kita jalani aja, kita lihat. Tetapi intinya yang pesan yang ingin saya sampaikan adalah begini. Jangan ada hal yang diskriminatif. Nggak boleh itu. Jadi ada kebijakan diskriminatif kepada produk kita. Kita kan punya produk, kita berhak untuk mengekspor kemanapun. Bahkan kita mengelola apa yang kita ekspor juga kita berhak. Ya, jadi sehingga saya agak ingin menyampaikan pesan bahwa negara kebijakan itu harus setara gitu, harus equal. Apalagi ada persepsi di mana kadang-kadang negara-negara tertentu itu tidak memberikan. Ketua Umum PAN ini meyakini bahwa pemerintahan Prabowo Gibran punya komitmen kuat untuk memposisikan Indonesia sebagai negara yang mandiri di bidang energi, termasuk memanfaatkan komoditas sawit untuk bahan bakar. Tak hanya sawit, Zulhas juga mengatakan tak perlu khawatir jika kopi Indonesia tak bisa masuk ke pasar Uni Eropa. UA resmi memberlakukan Undang-Undang Anti Deforestasi sejak 16 Mei 2023. Dengan aturan ini, UA akan menutup ekspor bagi produk pertanian atau perkebunan yang dianggap menyebabkan deforestasi, termasuk sawit dan kopi. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan, Undang-Undang Anti Deforestasi berpotensi menimbulkan kerugian bagi Indonesia hingga 7 miliar US dollar atau 104,7 triliun rupiah dengan asumsi kurs Rp14.961 per US dollar. Ia mengatakan Undang-Undang Anti Deforestasi membuat produksi 7 komoditas yang berpotensi menurun. Di antaranya sapi, kakao, sawit, kacang kedelai, kayu hasil karet, hingga kopi dan produk turunannya.